Hey hey hey, hello guys. Nah, karena banyak sekali yang minta dibuatkan alur cerita Donghua Wudong Qiankun, jadi kuilah Mimin langsung buatkan. Dan di video ini setengah dari season 1 dulu ya guys ya. Untuk part 2-nya atau ending season 1-nya Mimin upload agak sorean. Kalau dua video itu rame, langsung kita gaskan ke season selanjutnya sampai nyusul season 4 ya guys ya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe biar Mimin tambah semangat ya guys ya. Yaudahlah, nggak usah basa-basi lagi dan pakai ngejelasin sinopsis segala macam yang kemungkinan kalian udah pada tahu tentang Lindong si anak barbar. Jadi, kuilah langsung aja kita gaskan ya guys ya. Di awal cerita, terlihat sekelompok kultivator di wilayah Timur Suan sedang mengejar seekor rubah putih demi merebut sebuah batu ancestral. Menyadari kondisinya sangatlah lemah dan tidak mungkin menyerahkan harta berharganya, si rubah lantas secara nekat melakukan aksi bunuh diri meledakkan tubuh bersama batu ancestral. Di sisi lain, melihat ayahnya yang bernama Lin Xiu sedang abok santuy gara-gara kalah dalam turnamen antar keluarga, seorang bocah berusia 10 tahun bernama Lindong lantas menghampiri sang ayah dan menegaskan kalau lawan ayahnya yang bernama Lin Langtian menggunakan cara licik untuk memenangkan pertandingan. Mendengarkan Lindong menyebut nama Lin Langtian jelas membuat sang ayah merasa muak dan langsung mengusirnya. Sambil meninggalkan rumah, Lindong lantas mengingat kejayaan masa lalu ayahnya. Dulu sang ayah merupakan orang yang sangat dihormati karena mampu mencapai ranah Yuan dan di usia muda. Namun sejak baku hantam melawan Ling Langtian, sang ayah kini dicap sebagai pecundang klan. 琳琅天下的黑手， 为什么天会变成这样？冬儿， 6 tahun kemudian, Lindong yang kini telah beranjak dewasa terlihat dibully oleh anggota keluarga klan Lin. Selain ayahnya saat ini menjadi tukang mabuk, Lindong juga tidaklah memiliki bakat seni bela diri. Meski Lindong telah mencoba melawan, namun karena memanglah sangat culun, perkelahian itu justru membuatnya terlempar ke dasar jurang. 活该一辈子被人打。 Di momen ini, tanpa sengaja darah Lindong mengenai sebuah batu rubah yang tertidur di tempat ini, membuatnya seketika masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Dan mengingat kejadian 6 tahun yang lalu saat ayahnya melakukan baku hantam melawan Ling Langtian di acara turnamen antar keluarga Lin. Meski kakek Lindong alias Lin Zentian memiliki harapan besar, anaknya akan memenangkan turnamen dan membawa keluarganya kembali ke klan inti. Namun sayang dalam pertarungan itu, Lin Xiu berhasil dikalahkan dengan sangat mudah. Bahkan energi kultivasinya dimusnahkan oleh Ling Langtian. 外族的废物！ 小哥， Mengingat kejadian itu, lantas membuat Lindong seketika tersadar di sebuah goa misterius. Selain di telapak tangannya terdapat sebuah segel mutiara, luka-luka di tubuhnya seketika juga sembuh tak berbekas. Malam harinya, adik Lindong yang diketahui bernama King Tan berniat untuk mengajaknya bermain. Tapi dikarenakan Lindong sangatlah lelah dan masih heran dengan cahaya di telapak tangannya, dia memutuskan untuk tidur lebih awal, sehingga mengharuskan King Tan untuk meninggalkan tempat ini. Tepat ketika Lindong baru saja tertidur lelap, dia seolah-olah memasuki sebuah dunia spiritual. Di tempat ini terlihat sosok spiritual menyerupai dirinya yang tanpa ampun menyerangnya dari segala arah. Meski pada dasarnya Lindong tidaklah memiliki kekuatan baku hantam, namun di dunia ini secara mengejutkan dia mampu mengimbangi sosok spiritual tersebut.
Singkat cerita, ketika lagi asik bermimpi baku hantam, Lindong tanpa sengaja terbangun mendengar suara teriakan adiknya yang saat ini diganggu oleh kelompok Linsan, sehingga mengharuskan Lindong untuk menolongnya. Meski terlihat kesal atas tindakan Lindong dan masih menganggapnya pecundang, tapi siapa sangka, Lindong kini mampu menyaingi bakat bela diri Linsan. Bahkan dikatakan dia saat ini sudah membangkitkan teknik tinju 7 suara. Di tengah baku hantam, seorang lelaki bernama Lin Hong terlihat menghentikan pertarungan. Merasa bahwa Lindong ternyata menyembunyikan kekuatannya, Lin Hong lantas memberikan informasi kalau sebentar lagi turnamen antar keluarga klan Lin akan segera diadakan. Jika Lindong tidak bisa memenangkan pertandingan nantinya, Lin Hong mengancam akan menikahi King Tan secara paksa. Waduh, dikira zaman penjajahan ya guys ya. 冬儿，我绝不会让你嫁给这种混球。 Beberapa saat kemudian, tanpa sengaja sebelumnya melihat Lindong menguasai teknik tinju 7 suara, sang ayah lantas menghampirinya dan berniat untuk mengajarinya beberapa teknik yang sempat dia kuasai. Hal ini bertujuan untuk memperkuat Lindong menghadapi turnamen nantinya. 6年前，我断送了自己的前程，七响中被选，你觉得可赢得了林红？ Malam harinya ketika Lindong dan King Tan sedang berjalan-jalan santuy, King Tan tiba-tiba mengeluarkan energi dingin yang tak terkendali. Lindong yang panik lantas membawanya kembali ke kamar. Dan hal mengejutkan terjadi, di mana mutiara di telapak tangan Lindong tanpa sengaja menyerap energi tersebut dan merubahnya menjadi 3 buah pil es. Untuk merahasiakan kekuatan ajaibnya ini, Lindong lantas meminta King Tan untuk tidak mengatakan apapun kepada siapapun dengan imbalan 1 buah pil es yang baru saja dia dapatkan. Sejak kejadian tersebut, hari demi hari Lindong mulai melatih teknik yang sebelumnya diajarkan oleh sang ayah. Bahkan hanya butuh waktu singkat, selain Lindong berhasil mencapai Rana Yuan dan tingkat 6, dia kini juga mampu mengendalikan dunia spiritualnya sebagai tempat berlatih tanding. Di sisi lain, pertandingan antara anggota klan Lin akhirnya dimulai. Dalam pertandingan pertama, Lin San harus berhadapan dengan Lin Hong alias abangnya sendiri. Meski duel di antara mereka berjalan cukup seimbang, tapi dikarenakan perbedaan kekuatan di antara mereka cukup jauh, Lin Hong pada akhirnya keluar sebagai pemenangnya. Menyadari bahwa Lindong belum tiba serta saat ini giliran anggota keluarganya naik ke atas arena, King Tan pada akhirnya memutuskan untuk naik ke atas arena pertandingan. Sama seperti pertandingan pertama, Lin Hong dengan mudah berhasil mengalahkan King Tan. Dan di saat bersamaan dengan hal tersebut, Lindong akhirnya menunjukkan diri untuk menantang Lin Hong. 但凡晚辈，皆有资格参加。 不知可否让孙儿一试？ Walaupun di awal pertandingan sebagian orang sempat meremehkan Lindong, tapi setelah melihat Lindong mampu mengimbangi Lin Hong, bahkan berada di Rana Yuan dan tingkat 6, serta menguasai teknik tinju 7 suara secara sempurna, seketika membungkam anggapan tersebut. Lindong，胜负已分。 Beberapa saat kemudian, menyadari jika keluarga Si dan keluarga Li telah membentuk sebuah aliansi untuk mengusir keluarga Lin dari kota Qingyang, maka Lin Zentian meminta kedua tetua untuk segera mempersiapkan anggota mengikuti turnamen kehormatan. Pasalnya hanya dengan cara itu mereka bisa menyelamatkan pondasi klan Lin. Di sisi lain, ketua keluarga Si dan keluarga Li juga melakukan hal yang sama.
Meski terdengar kabar Lindong putra Lin Xiao telah memenangkan turnamen keluarganya dan memiliki kekuatan luar biasa Edun, namun kedua tetua keluarga ini tidaklah memperdulikannya, serta bertujuan mengirim putra-putri mereka untuk memenangkan kompetisi nantinya. 让林家小子知道厉害的。 3 bulan kemudian, turnamen berburu antar klan akhirnya telah tiba. Selain diikuti oleh keluarga Lin, keluarga Li, dan keluarga Xi, ada juga keluarga Luo sebagai tuan rumah. Di mana dalam turnamen kali ini, seluruh peserta diharuskan berburu macan api. Nah, dikarenakan macan api adalah binatang yang sangat kuat, mereka hanya perlu membawa sisik yang ada di ekornya untuk menjadi pemenang. Selain itu, mereka juga dilarang melukai peserta lainnya. 狩猎战即将开始，懂？现在开始，不得作弊，不得杀人。 Singkat cerita, setelah perburuan dimulai serta melihat tim keluarga Li kesulitan menaklukkan macan api, Wu Yun dari keluarga Luo mencoba untuk mengajak Lindong dan King Tan bekerja sama, di mana mereka akan menunggu momen yang tepat di saat macan api kehabisan tenaga baru menyergapnya. Meski pada awalnya King Tan sempat ragu dengan perkataan Wu Yun, namun dikarenakan mereka tidak memiliki pilihan lain untuk mendapatkan kemenangan, Lindong pada akhirnya menyetujui kerjasama tersebut, serta mulai melakukan penyergapan. 刚才没有教训你。 Meski dalam aksi baku hantam tim Lindong kalah jumlah, namun setiap anggota melakukan tugasnya dengan sangat baik. Di saat Lindong bersusah payah menahan Lily, Wu Yun dengan sangat santuy mengambil sisik singa api dan langsung melarikan diri. Sayangnya dalam aksi melarikan diri, Wu Yun justru terperangkap oleh jebakan yang sudah disiapkan Lily, sehingga sisik yang sebelumnya dia dapatkan berhasil direbut. Meski Lindong sempat kesal dengan kejadian ini, namun melihat Wu Yun didepak ke dalam goa alias sarang singa api, membuatnya tidaklah memperdulikan sisik tersebut, serta langsung bergegas menyelamatkan Wu Yun. Di sisi lain, Lily yang baru saja kembali ke pusat turnamen lantas menunjukkan sisik singa api yang menandakan dia menjadi pemenangnya. Selain itu, Lily juga mengatakan kalau Lindong dan Luo Wu Yun tidaklah mungkin akan kembali, dengan alasan kalau kedua orang itu secara nekat memasuki sarang macan api. 冬儿不可能这么做，你说谎，事情根本不是这样的。恐怕已经命丧黄泉了，竟然跳进了活毛虎的洞穴。 Namun, hal mengejutkan terjadi di saat Lily sangatlah percaya diri dengan kemenangannya. Lindong dan Wu Yun tiba-tiba muncul di tempat ini, serta menunjukkan 2 anak macan api. Buset, bukan cuman sisik ya guys ya, bawa-bawa macannya sekalian ya kan? Nah, di sini terungkap fakta, di mana di saat Lindong mencoba menyusul Wu Yun, dia tanpa sengaja melihat induk macan api yang tewas karena sisiknya telah diambil, sehingga membuat mereka berdua merasa iba serta membawa kedua anak macan api. Bahkan Lindong juga mengatakan kalau Lily telah melanggar aturan menyerang peserta lainnya. Meski keadaan sempat memanas setelah mendengar pernyataan Lindong, bahkan ada 3 orang yang layak menjadi pemenang, maka para ketua klan mengusulkan melakukan adu baku hantam. Siapapun yang menang akan menjadi juaranya. Nah, di momen ini, dikarenakan Li Bao alias ketua keluarga Li sangatlah menginginkan anak macan api, maka dia menambahkan taruhan. Jika keluarganya kalah, maka dia akan memberikan pabrik kayu miliknya. Tapi jika keluarga Lin kalah, mereka haruslah memberikan anak macan api milik Lindong. Meski pada awalnya Lin Zhengtian sempat ragu dengan hal tersebut, serta anak Li Bao alias Lily dikatakan memiliki kekuatan di atas rata-rata. Namun Lindong tidaklah memperdulikannya, serta siap memenuhi tantangan tersebut. 竟然连铁木桩都压上了，你们敢不敢接？好，我林家接了。 Setelah kedua belah pihak sepakat dengan aturan dan imbalan baku hantam, baik Lindong dan Lily lantas memulai pertandingan.
Meski di awal pertarungan si bebeduk menyombongkan diri telah mencapai ranah Yuandan, tapi ternyata berkat pil yin yang sebelumnya Lin Xiao berikan, Lindong saat ini juga mencapai ranah tersebut. 不愧是三品武学，林动赢了，我无云保证再也不撩妹了。 Meski di awal baku hantam, Lindong terlihat terdesak oleh serangan bertubi-tubi si bebeduk. Tapi seiring berjalannya waktu, Lindong akhirnya mampu menggunakan kekuatan Yuannya, sehingga membuatnya berhasil membalikan keadaan. Merasa kesal dipermainkan oleh pencundang klan Lin, Lily lantas secara nekat berniat menggunakan kekuatan penuh elemen petirnya. Merasa bahwa serangan tersebut bisa membahayakan nyawanya, Lindong dengan cepat menggunakan teknik gerbang ajaib, sehingga terjadilah bentrokan luar biasa edun dan tiba-tiba... Hasil pertandingan yang dimenangkan oleh King Lindong mau tidak mau mengharuskan ketua Li Bao haruslah menyerahkan pabrik kayunya sesuai dengan taruhan sebelumnya. Waduh, rugi besar ya guys ya. Beberapa hari kemudian, ketika seluruh anggota klan Lin bergegas memeriksa lokasi pabrik kayu yang baru saja dimenangkan, mereka tiba-tiba dikejutkan kalau tempat ini sudah hancur berantakan. Di tengah-tengah kebingungan ini, macan api yang saat ini diberi nama Xiaoyan terlihat mendatangi sebuah goa yang berisikan banyak sekali harta karun batu yang Yuan. Tidak ingin melewatkan kesempatan ini, Lindong lantas segera melaporkan kejadian tersebut kepada Zheng Tian. Dan betapa terkejutnya mereka, ternyata di goa ini dipenuhi dengan batu Yan Yuang, sebuah batu yang dikatakan sangatlah mahal. Widih, mendadak jadi orang kaya ya guys ya. Emang rezeki itu datang dengan cara ajaib ya kan? Di sisi lain, mendengar kalau keluarga Lin menemukan tambang batu Yuan di dekat bekas pabrik kayunya, seketika membuat Li Bao terpancing emosi. Tapi emosinya ini seketika redam di saat Ye Xixing memberikan sebuah rencana. Waduh, udah pasti siasat jahat ya guys ya. Sementara itu, ketika keluarga Lin sedang membelanjakan uang hasil penjualan batu Yuan, Lindong tanpa sengaja bertemu seorang embah bernama Yandasi. Setelah Lindong mendapatkan sebuah benda sesuai dengan petunjuk mutiara rubah, kakek Yandasi yang ternyata seorang master spiritual lantas menawarkan kepada Lindong untuk menjadi muridnya, sehingga kekuatan spiritual Lindong bisa diasah dengan baik. Sayangnya meski Lindong sempat tertarik dengan hal itu, namun dikarenakan tidak ingin mutiara rubah yang ada di dalam tubuhnya terbongkar, Lindong lantas menolaknya dan bergegas meninggalkan tempat ini. Di sisi lain, keluarga Lin terlihat bersiteru dengan kelompok naga hitam yang diketuai oleh Wusa, di mana Wusa ini merupakan orang-orang suruhan dari keluarga Li untuk merebut secara paksa area pabrik kayu. Untungnya di saat keluarga Lin terdesak, Lindong datang tepat waktu untuk menghentikan pertikaian. Tapi... Serangan bertubi-tubi yang dilepaskan Wusa jelas membuat Lindong berada dalam kondisi terdesak. Meski telah mencoba menggunakan segala teknik andalannya, namun serangan yang dilepaskan Lindong masih belum mampu menjatuhkan Wusa yang notabene sudah berada di ranah Yuan dan tingkat 9. Tepat di saat Lindong terpojok, tubuhnya tiba-tiba bereaksi yang menandakan akan segera melakukan terobosan. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, Lindong lantas meminta Xiaoyan dan King Tan untuk sementara waktu melindungi prosesnya. Di saat kondisi semakin mendesak, Lindong pada akhirnya selesai melakukan terobosan dan naik ke ranah Yuan Surgawi. Sehingga kali ini dia dengan mudah mampu mengalahkan Wusa hanya dengan satu kali tinju Saitama. Waduh, bogem ya guys ya.
Nah guys, gimana alur cerita full season 1 yang Mimin jelaskan secara singkat dan padat ini? Mudah-mudahan menghibur teman-teman semuanya ya. Untuk season 2-nya kalau mau lanjut, komen, like ya guys ya. Kalau rame dan pada setuju, Mimin buatkan season 2-nya secepat mungkin. Yaudah guys, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. See you next time guys. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. It's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.